semuanya, selamat datang di Bubble Talk episode 1. Wait, kelihatan pucet banget ya aku. Oke, aku bakalan pakai lip balm dulu. Dan di sini aku bakalan pakai Marshmallow yang tinted lip balm. Oke, udah gak terlalu pucet lagi kan? Oke. Halo semuanya, selamat datang di Bubble Talk episode 1. Jadi apa sih sebenarnya Bubble Talk itu? Well, Bubble Talk basically adalah pembicaraan aku malam hari ketika aku susah tidur karena aku mikirin sesuatu, dan daripada overthink aku pendam sendirian. Karena cerita itu bisa membantu meringankan beban pikiran, maka aku bakalan share, siapa tahu kalian juga bisa belajar dari aku, oke? Makanya jangan heran di sini aku pakai hoodie dan di bawahnya aku pakai duster. Habo ya. Oke, jadi di Bubble Talk episode 1 ini aku bakalan bahas mengenai pengalaman kerja aku. Wait, kamu udah pernah kerja? Yes, setelah aku lulus SMA, aku langsung lamar kerja di suatu perusahaan makanan. Dan waktu itu aku ngelamar di restorannya. Restorannya ini gede banget di Indonesia termasuknya. Dan lokasinya ada di mall yang gede banget di Yogyakarta. Well, karena waktu itu aku lulus SMA dan aku tahu kalau lulus SMA bakalan libur panjang banget dan aku anaknya nggak bisa banget gabut di rumah. Maka dari itu, aku segera cari kerja. Hitung-hitung daripada aku gabut, nambahin beban pikiran bapak ibu, mendingan aku kerja ya kan, cari duit. Singkat cerita, aku carilah lowongan pekerjaan dan nemu nih lowongan jadi waiters di restoran X. Aku nemu lowongannya di OLX. Setelah itu aku lihat persyaratannya, aku penuhin semua, data diri, fotokopi ini itu, dan segeralah aku berangkat wawancara di gedung yang sudah ditentukan. Waktu itu aku benar-benar berangkat sendirian karena aku nggak berani ngajak teman-teman. Jadi singkat cerita, aku keterima di restoran ini setelah melengkapi semuanya dan wawancara juga. Dan mbak-mbak yang wawancara aku segera bilang, "Oke mbak, kamu Senin masuk kerja. Kamu Senin kerja pakai baju ini." Nah, aku iya. Setelah setuju, kemudian aku bekerja. Well, hari pertama kerja nih, aku bener-bener ngerasa kayak berat karena kerjanya itu di shift. Jadi dari pagi banget, pagi jam 9 sampai jam 2 sampai malam tutup, kayak gitu. Dan waktu itu aku berangkat sampai sana jam 10 pagi karena jadwal training aku mulainya jam 10 pagi. Sampai di restoran aku ketemu dengan kaptennya, kapten restoran, manajer, dan teman-teman aku di restoran itu. Segeralah hari itu aku langsung diajarin caranya buat nata meja, cara bersih-bersih, dan segala macem. Hari berlalu gitu aja dan nggak kerasa udah hampir sebulan aku kerja di sana. Jadi karena mallnya ini letaknya di pusat kota Jogja dan rumah aku tuh pojok Prambanan yang jauh banget dari peradaban manusia. Kalau kalian tahu Tebing Breksi itu masih jauh, lurus naik terus. Jadi mengetahui lokasi rumah aku dan restorannya yang sangatlah jauh dan aku mesti berangkat setiap hari on time, aku juga capek sebagai manusia ya kan. Karena jujur aja tuntutan kerjanya berat. Di sana aku hari pertama masuk aja udah harus berdiri 10 jam, nggak boleh duduk. Dan boleh duduk aja kalau 1 jam waktu istirahat. Waktu istirahat itu makan dan setelah itu balik kerja. Dan saat kita kerja, kita tuh nggak boleh pegang HP. Jadi kayak kalian pasti tahu dong kalau pegawai-pegawai restoran yang di mall itu mereka kelihatan kayak happy, kayak seneng kerja di mall. Well, menurut pengalaman aku yang pekerjaannya
bawahannya, sebagai pegawai kecil, kerja di mall itu bukan sesuatu yang fancy sama sekali. Enggak, kita rasanya kayak di penjara karena bener-bener ketat banget semua aturannya. At least di restoranku kayak gitu. Jadi kita mau izin ke kamar mandi aja nggak bisa sembarangan. Kita harus pakai sidik jari absen dan nyatet kamu mulai ke kamar mandi jam berapa, menit ke berapa, kamu balik dari kamar mandi jam berapa, menit ke berapa. Jadi nggak bisa salah-salahan kayak gitu. Dan kalau kita telat 1 detik aja, karena kan kita pakai sidik jari absennya, ketahuan kan. Kalau kita telat 1 detik aja, maka gaji kita dalam jam pertama itu nggak bakal dihitung. Meanwhile, gaji aku waktu itu 1 jamnya Rp6.000. Aku kira kan kalau aku kerja di restoran dan posisi aku sebagai waiters, ya waiters aja kayak gitu, nggak usah yang lain. Ternyata aku salah besar. Di sana aku lebih condong ke serabutan kerjanya. Jadi ketika posisi pencuci piring kosong, aku mau gak mau harus handle semua cucian. Ketika mau bersih-bersih juga handle. Kayak kita berangkat bersih-bersih, pulang bersih-bersih. Terus habis itu ya jadi kayak ngerangkep waiters, pencuci piring, tukang masak, pelayan, sama OB. Well, itu resikonya kerja part time sih actually. Kalau kita kalkulasi nih, aku isi bensin penuh. Motor aku Supra 125. Waktu itu aku pakai Supra 125 warna biru. Dan aku isi bensin 20.000 setiap 2 hari sekali. 20.000 2 hari sekali. Kaliin aja 20.000 kali 1 bulan. Itu udah berapa? Iya, betul. 15 kali sekian. Kemudian uang parkir di mall itu pegawai bayar sendiri. Jadi setiap hari kita keluar uang berapa? Rp2.000. 2.000 kali 30 berapa? Ini dia. Jadi totalnya berapa? Ini. Setelah tahu kalkulasi pengeluaran aku buat itu semua, oh belum lagi seragamnya, sepatunya, semua harus memenuhi ketentuan. Kalau enggak harus beli. Dan juga waktu itu make upnya harus nampol kayak gitu. Jadi duitnya buat make up, duit buat seragam, duit buat beli sepatu yang sesuai ketentuan tuh udah banyak banget. Dengan harapan semua kerja keras aku bakal terbayar. Nah aku hitung nih, sehari aku bisa dapat paling enggak 50.000 plus tip. Oke. Setelah itu aku udah kalkulasi kira-kira aku udah bakalan dapat sekian ratus ribu kayak gitu. Dan aku bakal balik modal. Nah, itu angan-angan aku dulu. Setelah itu tidak disangka-sangka aku yang dahulu sangatlah bodoh ini nggak tahu kalau ada sistem buat penggajiannya. Jadi bukunya itu ditutup tanggal 20 dan aku masuk kerja tanggal 18. Wah, aku masuk kerja tanggal 18, kemudian aku dapat gaji lagi nih tanggal 18. Udah aku hitung nih. Aku kira aku bakalan dapat gaji aku 6.000 per jam dikali jam kerja dikali 1 bulan itu. Tapi ternyata aku cuma dapat berapa? Rp92.000. Loh, aku kaget banget dong, kayak Bu manajer ini salah atau enggak? Ternyata ini hal baru sih yang aku pelajarin. Hitungan pembukuan karena aku masuk tanggal 18. Jadi gaji aku yang dihitung cuman gaji tanggal 18 dan 19. Selanjutnya, gaji sampai akhir bulan nggak dihitung. Sedih banget ya. Well, kenapa aku nerimanya cuma sedikit nih, padahal masih ada gaji di hari-hari lain. Jadi ceritanya gini, kebetulan manajer di tempatku itu sangat strict banget. Dan aku sebagai waiters baru tentu saja bikin banyak kesalahan.
kesalahan orderan dan segala macam. Kesalahan pertama yang aku ingat banget itu ada orang pesan orange juice, aku nulisnya orange squash. Harganya 28.000. Udah aku input, udah dibikinin jadi minumannya. Dan ternyata aku salah nginput. Orang yang kerja di bar udah belain kayak nggak apa-apa, cuman ini doangnya nggak bakalan ketahuan. Kalau aku mah biasanya aku minum sendiri aja kayak gitu. Tapi manajernya ini kebetulan strict banget. Nggak bisa, harus ganti rugi orderan ini 28.000. Oke. Next, ada kejadian dimana kondisi full table. Aku bawa nampan isinya minuman macem-macem dan itu aku tumpahin. Jadi aku ganti rugi lagi. Kenapa terimanya dikit banget? Karena aku beberapa kali telat. Jam kerjaku misalnya masuk jam 5 sore. Aku berangkat dari rumah jam setengah 4. Bener nih, setengah 4 sampai sana mungkin jam setengah 5. Tapi yang namanya jalan raya kan nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang ada kebo baris, kadang-kadang ada sapi ngedance dan segala macem, terutama trafficnya. Karena lampu merah kan kita nggak bisa prediksi. Ya udah gitulah, jadi aku beberapa kali telat dan jam kerjaku mulai jam itu nggak dihitung kayak gitu. Nah, aku kecewa banget jujur. Aku ngerasa kayak seharusnya aku cari tahu lebih dulu bagaimana prosesnya, gimana kebijakannya lebih lanjut. Dan juga aku ngerasa aku belum cukup profesional, biarpun aku udah berusaha sekuat tenaga buat nggak telat, buat belajar cepet, tapi keadaan di jalan itu sangatlah nggak menentu. Apalagi rumah aku jauh banget, belum lagi kalau hujan dan segala macem. Aku nggak bisa ngeselin itu semua karena sekali lagi semuanya bakalan aku jadiin pelajaran. Dan aku bangga banget sama diriku sendiri karena aku udah bertahan. Nggak ada yang aku sesali. Terus gimana ceritanya aku bisa keluar dari restoran itu? Well, karena aku merupakan pegawai part-time dan aku nggak terikat kontrak tanda tangan resmi, jadi kalau aku udah masuk 3 hari tanpa keterangan, maka aku dianggap mengundurkan diri. Kayak gitu. Oh iya, ada 1 atau 2 hari dimana aku mesti nemenin bapak aku di rumah sakit. Jadi aku gak bisa masuk kerja. Semoga teman-teman semua bisa belajar dari pengalaman aku. Pastiin dulu kalian lebih teliti, cari tahu semua hal tentang dunia yang bakalan kalian masuki. Dan pastiin kalau kalian bisa profesional sekuat tenaga. Gak apa-apa, mungkin banyak salah. Justru di situ kita belajar. Aku dapat pengalaman, aku dapat teman baru, aku dapat sesuatu untuk aku tulis di portfolio aku kalau aku punya pengalaman kerja, dan aku punya nilai tersendiri yang orang lain mungkin nggak dapet. Oke, jadi di video Bubble Talk kali ini aku nggak bakalan ngerasa tertindas, no, not at all. Aku ngerasa belajar banget dari pengalaman ini, dan kalau aku tengok ke belakang tuh lucu aja rasanya. Dan di luar sana masih banyak teman-teman yang bekerja keras, teman-teman yang ngeluarin effort luar biasa dalam pekerjaannya. Dan ada beberapa teman yang mungkin belum mendapatkan upah atau bayaran yang sepadan dengan usaha dan kerja keras mereka, yang nggak bisa aku bandingin dengan diri aku. Makasih banget kalian udah mau berjuang dan bertahan sejauh ini. Kalian the best banget. Wanita renta ini udah capek cerita dan aku bakalan tidur sekarang. Oke, makasih udah menyaksikan Bubble Talk episode 1 ini. Dan jangan lupa kalau kamu berharga.